Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Candi Cukup Sawentar, Blitar. Nah, ini di belakang saya ini candinya. Lebih lengkap, silakan ikuti Legenda Pledoi TV. Assalamualaikum. Sebaran situs kuno di wilayah Blitar sangat mengagumkan karena jumlahnya mencapai ratusan. Salah satu yang menarik dan perlu dikunjungi adalah Candi Cungkup Sawentar, salah satu candi yang masih utuh. Candi Cungkup Sawentar berada di Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Struktur Candi Cungkup Sawentar merupakan bentuk dari bangunan masa Jawa Timur yang berkembang pada abad 12 hingga 13 Masehi. Karena bangunan yang berkembang pada abad 8 hingga 10 Masehi didominasi oleh bangunan-bangunan candi di Jawa Tengah, bentuknya tidak seperti Candi Cungkup Sawentar. Denah alas atau batur Candi Sawentar hampir mengarah ke bujur sangkar, panjang 9,5 meter, lebar 6,8 meter, dan tinggi 10,6 meter. Berdasarkan sisa-sisa bangunan yang terdapat di sekitar halaman, candi ini memiliki pagar keliling dari batu dengan denah halaman hampir bujur sangkar. Halaman ini merupakan halaman pusat karena pada umumnya bangunan candi memiliki 3 tingkatan bangunan. Dulu, di depan candi terdapat sebuah bangunan tembok tepat di depan tangga pintu masuk ke ruang candi, sehingga posisinya menutupi tangga pintu masuk. Fungsi dari tembok itu diduga sebagai penghalang dari bangunan candi. Maksudnya secara magis sebagai penangkal atau penolak dari kekuatan gaib yang bersifat jahat. Candi Cungkup Sawentar juga sering dikunjungi Raja Hayam Wuruk, Raja Majapahit, untuk menghibur hatinya. Informasi itu tertulis dalam kitab Negara Kertagama dengan nama Lau Wentar.
Sekitar 100 meter arah selatan dari Candi Sawentar, terdapat situs lain yang oleh warga disebut Candi Sawentar II. Penemuan candi ini berawal ketika seorang warga bernama Sugeng Ahmadi menggali sumur di dekat pasar desa Sawentar sekitar tahun 1999. Saat penggalian itulah ditemukan struktur bangunan candi. Candi Sawentar II ini ternyata didirikan sebagai monumen perang para Grek. Hal itu dibuktikan dengan adanya pahatan naga raja Anahut Surya atau naga menelan matahari. Naga melambangkan raja yang marah atau memberontak, sedangkan Surya yang dimaksud adalah kekuatan Majapahit yang dirusak pemberontak. Pada masa Wikramadharma, saat memerintah Majapahit, terjadi perselisihan dengan Bre Wirabumi yang memerintah Blambangan. Pada Serat Pararaton, peristiwa itu dinamakan Paregrek yang terjadi pada tahun 1318 Saka atau tahun 1396 Masehi. Didasarkan atas arsitektur yang hampir sama dengan Candi Kidal yang didirikan sekitar tahun 1260 Masehi sebagai tempat pendarmaan Anusapati atau 12 tahun setelah kematiannya. Pendapat kedua mengatakan bahwa Candi Sawentar berasal dari periode awal Majapahit. Hal itu didasarkan adanya hiasan Surya Majapahit yang diduga sebagai lambang kerajaan Majapahit, yakni pada batu penutup lubang cungkupnya terdapat pahatan lingkaran dengan sudut-sudut yang merupakan pancaran sinar sebanyak 27. Sedangkan di tengah lingkaran terdapat pahatan tokoh menunggang kuda memakai mahkota dan sekitar kepala terdapat siras cakra. Keletakan relief Surya Majapahit pada batu penutup cungkup mempunyai arti dan maksud tertentu. Relief pada batu penutup cungkup melukiskan sesuatu yang bertalian erat dengan kedewaan. Dengan demikian, mempunyai peranan yang berhubungan dengan keagamaan. Gambaran pada tengah relief Surya Majapahit ada penggambaran tokoh menunggang kuda, dinilai berhubungan erat dengan seorang tokoh dewa. Dalam alam pikiran Hindu, kuda sering dihubungkan dengan dewa Indra, Surya, dan Wisnu.